Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhan nas, khonaqtina azzakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan majelis kita kali ini kita akan membahas tentang beberapa pembahasan. Yang pertama terkait dengan masalah jin. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah sihir. Dan yang terakhir insyaallah pembahasan tentang masalah ruqyah. Adapun pembahasan yang pertama akan saya bagi menjadi dua. Pembahasan tentang masalah jin akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama ialah kita akan berbicara tentang dunia jin. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang bagaimanakah permusuhan bangsa jin terhadap bangsa manusia. Nanti akan berlanjut pada pembahasan sihir ditutup dengan pembahasan ruqyah syar'iyyah. Ikhwan fillah azakumullah. Di sini ada beberapa istilah yang perlu untuk kita pahami sebelum kita membahas lebih lanjut tentang dunia jin. Di sana ada istilah jin, ada istilah syaitan, ada istilah iblis. Apa perbedaan antara istilah-istilah tadi? Jawabannya barakallahu fikum biikhtisar, dengan ringkas, bahwasanya jin ini sebuah komunitas, sebuah bangsa, sama seperti manusia, insan. Ada bangsa manusia, ada bangsa jin. Sehingga jin ini sebuah komunitas, sebuah alam, sebuah bangsa. Namanya bangsa jin, sama kayak bangsa manusia. Adapun syaitan ini sebuah sifat yang menggambarkan kejahatan dan kejelekan. Syaitan dalam bahasa Arabnya adalah syirir. Syirir
orang yang sangat jahat. Sehingga syaitan itu sifat. Setan ini disifatkan untuk manusia, juga disifatkan untuk jin. Ada setan bangsa manusia, ada setan bangsa jin. yakni manusia yang jahat, manusia yang begitu sadis, hatinya kejam, dikatakan setan manusia. Jin-jin jahat, pembangkang-pembangkang, dikatakan setan bangsa jin. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan dalam beberapa ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adanya syayatinul jinni wal ins. Setan-setan manusia dan setan-setan bangsa jin. Barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang musuh-musuh para anbiya. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan untuk tiap-tiap nabi musuh dari kalangan setan bangsa jin dan manusia. Ini sifat, berarti jin yang jahat, manusia yang jahat. Barakallahu fikum. Sehingga syaitan itu sifat menggambarkan betapa jeleknya, betapa jahatnya orang itu. Mungkin jin, mungkin manusia. Tapi umumnya ketika dikatakan setan, itu babnya bab jin. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Baik, adapun iblis. Iblis ini adalah moyangnya bangsa jin. Iblis ini barakallahu fikum adalah moyangnya bangsa jin. Tayyib, iblis merupakan abul jin, bapaknya jin. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, salah seorang tafsir, mufassir, namun dhaif dalam perkara hadis. Beliau mengatakan ketika berbicara masalah iblis, huwa abul jin kama anna adama abul ins. Iblis ini adalah bapaknya jin, sebagaimana Nabi Allah Adam bapaknya manusia. Saya paham misalnya ya? Ini iblis. Juga diriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah juga mengatakan fa iblis abul jin kama Adam abul ins wa huwa abuhum wa iblisu minal jin wa huwa abuhum. Iblis ini bapaknya jin, sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam bapaknya manusia. Nabi Adam dari kalangan manusia, beliau sebagai bapaknya manusia. Dan iblis dari bangsa jin, dia sebagai bapaknya jin. Demikian juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga tegas mengatakan fa iblis alladhi huwa abul jin. Iblis yang dia itu adalah bapaknya jin. Disebutkan di Majmu' Fatawa juz yang keempat halaman 235. Beliau juga mengatakan di buku yang sama, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wasyayatin hum maradatul insi wal jin wa jami'ul jin waladu iblis. Yang namanya setan-setan itu adalah pembangkang-pembangkang orang-orang jahat dari manusia dan jin. Itu setan. Sementara semua jin itu anaknya iblis. Demikian disebutkan oleh beliau dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-15 halaman yang ke-7. Sehingga ringkas barakallahu fikum, yang namanya jin sebuah bangsa, setan itu sifat, iblis bapaknya jin.
Iblis bapaknya jin. Barakallahu fikum. Naam. Ini yang pertama kali harus dipahami, barakallahu fikum. Yang kedua, yang diangkat oleh para ulama ialah terkait dengan masalah wujudul jin. Apakah jin itu ada? Ataukah hanya semata-mata kekuatan jahat saja, enggak ada wujudnya? Jawabannya, barakallahu fikum, dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-19 halaman 10. Beliau mengatakan lam yukhalif ahadun min tawaifil muslimina fi wujudil jin wa jumhur tawaifil kuffar ala itsbatil jin. Tidak ada seseorang pun dari sekte-sekte muslim yang mengingkari adanya jin. Tidak ada. Begitu pula hampir seluruh sekte-sekte kafir, mereka semua menetapkan adanya jin. Paham salah ya? Dari kalangan kaum muslimin, bahkan dari kalangan orang kafir, mereka semuanya menetapkan dan meyakini adanya jin. Sebab keberadaan jin itu perkara yang mutawatir, perkara yang sudah disampaikan secara mutawatir oleh para anbiya wal mursalin. Bukan hanya Nabi Muhammad, oleh seluruh nabi, seluruh rasul, semua memberitakan masalah jin. Sehingga mutawatir, barakallahu fikum, tidak ada yang mengingkarinya kecuali segelintir orang dari kalangan ahli filsafat yang jahil, yang bodoh, dan doktor-doktor yang bodoh. Dikatakan walam yungkiril jin illa syirzimatun qalilah min juhalil falasifah wala tiba. Tidak ada yang mengingkari wujudnya jin kecuali segelintir orang dari kalangan ahli filsafat yang bodoh, yang goblok, dan sejumlah dokter-dokter yang goblok juga. Barakallahu fikum. Ini wadah, sehingga ijma' ulama semuanya mengatakan jin itu ada. Maka tidak ada yang mengingkari wujudnya jin kecuali menyimpang. Barakallahu fikum. Sekarang ini ketika ada orang yang mengingkari wujudnya jin, maka dia munharif, dia menyimpang, dikarenakan dia pertama menentang, menyelisihi ijma'nya para ulama. Tayyib, barakallahu fikum. Pembahasan yang berikutnya terkait dengan masalah asal penciptaan jin. Asal penciptaan jin disebutkan dalam Sahih Muslim. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kata Rasul, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, para malaikat itu diciptakan dari cahaya, dari nur. Sementara jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Marijin minar. Marijin minar, api yang menyala-nyala, yang bercampur hitamnya asap. Api yang menyala-nyala, ada hitam, ada asap hitam di atasnya. Itu jin. Sementara Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam diciptakan sebagaimana yang disifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah liat. Wadah insyaallah ya. Malaikat dari cahaya, jin dari api yang menyala-nyala dengan campuran asap hitam. Nabiullah Adam dari tanah liat. Ini asal penciptaan
Mereka semua. Kemudian barakallahu fikum, disepakati oleh para ulama bahwasanya 3 makhluk Allah ini sudah berubah. Jadi berubah dari asal penciptaannya. Antum jangan membayangkan malaikat makhluk cahaya begitu. Jin makhluk api. Nabi Adam makhluk tanah gitu. Enggak, itu asal penciptaan. Setelah itu mereka semuanya barakallahu fikum berubah dari asal penciptaannya. Para malaikat, mereka disebutkan dalam Al-Quran sebagai makhluk Allah yang memiliki sayap. Ada yang punya 2, 3, 4, ada yang lebih. Bahkan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam disifat dalam riwayat, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. 600 sayap. Satu sayapnya bisa menutupi ufuk. Satu ufuk tertutup oleh sayap dengan sayap malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Begitu pula Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Allah Adam juga telah berubah dari asal penciptaannya. Sekarang antum ini manusia tanah atau manusia biasa? Jawabannya antum manusia biasa. Kan kita ada dagingnya, tulangnya, segala macamnya. Sudah berubah ya kan? Paham antum? Tapi asal muasal beliau tanah liat. Antum asal muasal dari mana ya kan? Antum ini dari air yang hina. Kan gitu ya? Mimma'in mahin. Afwan, apakah antum manusia air? Jawabannya enggak. Sudah berubah dari asal penciptaannya. Begitu pula yang namanya jin. Yang Allah ciptakan dari api, mereka juga telah berubah dari asal penciptaannya. Mereka bukan makhluk api. Jangan bayangkan mimpi ketemu jin atau lihat itu kok ada api jalan kaki ya. Wah, ini jin ini, makhluk api. Enggak. Mereka sudah berubah dari asal penciptaannya. Dalilnya ya, Pak. Dalilnya barakallahu fikum, hadis yang disebutkan dalam Bukhari Muslim. Suatu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lagi salat. Sedang salat, tiba-tiba ada jin membawa yang namanya bara api. Bawa bara api. Mengganggu Rasul. Apinya itu mau ditimpakan kepada Rasul SAW. Maka beliau pun segera mencekik lehernya dia. Dan kemudian beliau merasakan dinginnya lidah jin tadi di tangannya beliau. Dingin. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan dalam Bukhari Muslim. Rasul mengatakan inna aduwallah ta'ala iblis ja'a bisyihabin min nar liyaj'alahu fi wajhi. Musuh Allah ini iblis datang dengan bara api untuk dia timpakan di wajahku. Fa khanaqtuh, saya pun mencekik dia. Fa wajadtu barda lisanihi fi yadi. Saya mendapat dinginnya lidah dia di tanganku. Barakallahu fikum. Paham ya? Kalau bukan karena saya ingat doa saudaraku Nabiullah Sulaiman, aku ingin membuat dia terikat supaya dilihat oleh anak-anak Madinah keesokan paginya, dilepaskan oleh Rasul. Kalau seandainya dia manusia api, tidak ada perlunya bawa bara api. Dia sudah api, ngapain juga bawa bara api? Satu. Yang kedua ya kawan, Rasul merasakan dinginnya lidah jin di tangan beliau. Kalau dia manusia api kan panas. Terus dicekik sama Rasul. Kalau dia manusia api kamu cekik. Masa api cekik gini kan tidak bisa. Beliau mencekik lehernya dan lidahnya pun dingin. Justru kalau antum merasakan ada yang dingin-dingin merembet di pundaknya antum, itu tandanya ada jin yang berkelebat. Jadi dingin bukan panas. Paham misalnya ya? Pada depan ya, jangan takut ya. Ala kulli hal, demikian yang disebutkan oleh para ulama. Jadi mereka semua telah berubah dari asalnya, barakallahu fikum.
Nah, kembali pada pembahasan jin. Barakallahu fikum. Jin ini diciptakan terlebih dahulu atau ke manusia? Hah? Yang diciptakan terlebih dahulu bangsa jin atau ke bangsa manusia? Jawabannya? Kau tahu? Kau tahu? Kau tahu? Oh, pernah dengar nama ya, kawan. Itu disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Dan yang namanya jin kami ciptakan sebelumnya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin kami ciptakan dia sebelum ini dari api yang menyala-nyala. Di Al-Hijr ayat yang ke-27. Itu menunjukkan yang namanya jin diciptakan terlebih dahulu baru kemudian manusia. Tayyib. Barakallahu fikum. Kita kembali pada pembahasan iblis ya ikhwan. Terkait dengan jin dan juga iblis, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka ini tidak bisa kita lihat sehingga dikatakan sebagai makhluk halus. Gitu ya. Sementara mereka bisa melihat kita. Disebutkan di Al-A'raf ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan iblis dan anak keturunannya, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya iblis, dia dan kabilahnya bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak mampu melihat mereka. Ini kehendak Allah Azza wa Jalla dan kudranya Allah Azza wa Jalla. Mereka itu makhluk halus. Tapi merekanya bisa lihat kita. Kita enggak bisa lihat mereka. Mereka bisa melihat kita. Barakallahu fikum. Sehingga dari ayat ini, barakallahu fikum, diambil faedah penting oleh para ulama dan para fuqahanya kita. Ketika kita membahas tentang masalah jin, maka kita harus kembali kepada berita Al-Quran, berita hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan keterangan para ulama salaf terdahulu kala. Dikarenakan barakallahu fik, jin itu termasuk perkara gaib. Kita tidak tahu mereka, tidak bisa melihat mereka. Maka untuk mengetahui dunia mereka, sifat terjang mereka, kehidupan mereka dan segala macamnya harus dengan dalil. Selama tidak ada dalil, kita mengatakan wallahu a'lam. Paham belum? Ini penting jiddan, sangat penting untuk diketahui. Barakallahu fikum. Tayyib. Ala kulli hal itu kejadiannya. Tayyib. Dari sini barakallahu fikum, kita bisa mengatakan pembahasan yang lainnya. Apakah seseorang manusia bisa melihat jin? Apakah manusia bisa melihat jin? Jawabannya ya kan? Hah? Nggak bisa. Lah yang setiap kali ada orang lihat itu apa? Lihat jin, saya lihat jin. Wah, takut mengerikan. Ada yang lihat modelnya sundul bolong, ada yang melihat kayak gendruwo, orangnya besar, hitam, matanya merah, melotot, ada taringnya. Barakallahu fikum. Gimana ya, Pak? Ini dibahas oleh para ulama terkait dengan ayat tadi. Ada sebuah penukilan ya, kawan, penting dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Diriwayatkan dari muridnya beliau Ar-Rabi' ibnu Sulaiman Al-Muradi. Ini murid dekatnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man za'ama min ahli al-adalah annahu yaral jin abataltu syahadatah. Siapa saja dari kalangan orang-orang yang adil, yang sebelumnya adil, mengaku bisa melihat jin, aku batalkan persaksiannya.
Dia sudah bukan lagi orang adil yang layak bersaksi di pengadilan. Pendusta dia. Kenapa? Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia, iblis ini bisa melihat kalian, dia dan juga qabilahnya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Kata Imam Syafi'i, illa ayyakuna nabiyya, kecuali dia seorang nabi. Kalau nabi mungkin tahu perkara gaib, Allah yang menampilkannya, Allah yang memberitahukan kepada mereka. Selain nabi, kadzab, dikatakan dusta dia, bisa batal persaksiannya ya di pengadilan kalau dia mengaku melihat jin. Karena Allah mengatakan semacam itu. Kita tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin manusia lihat jin? Jawabannya ya kan? Sebelum dijawab, harus dimunculkan pertanyaan berikutnya. Apakah bangsa jin itu bisa menjelma menjadi wujud sesuatu? Menjelma gitu ya. Bahasa Arabnya yatasyakkal. Apakah mungkin bangsa jin yatashakkalun, bisa berubah-ubah wujud? Barakallahu fikum, kadang wujudnya ini, kadang itu, kadang demikian, kadang wujudnya ular, kadang wujudnya adalah anjing hitam, kadang wujudnya adalah ila akhir. Apakah bisa ya kan? Bisa. Kok tahu itu loh? Antum bisa lihat? Loh, enggak bisa lihat tapi tahunya iya. Ya apa sih antum ini? Gimana tuh? Nama ikhwan. Disebutkan oleh para ulama barakallahu fikum, al-jin yatashakkalun. Yang namanya bangsa jin itu bisa berubah bentuk dengan kudrahnya Allah Azza wa Jalla, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini bisa berubah bentuk. Allah memberikan kemampuan kepada mereka barakallahu fikum untuk berubah bentuk. Yatashakkalun, bersyakal-syakal. Barakallahu fikum. Terkadang mereka bentuknya menjadi anjing hitam. Al-kalbul aswad, itu juga disebutkan dalam beberapa riwayat, al-kalbul aswad al-jin, syaitan. Barakallahu fikum. Mereka juga bisa berubah bentuk menjadi onta. Mereka juga bisa berubah bentuk menjadi ular. Mereka juga bisa berubah bentuk menjadi manusia biasa. Ini kemampuan yang Allah berikan kepada bangsa jin, barakallahu fikum, yatashakkalun. Dan ini perkara yang disepakati oleh para ulama kita, barakallahu fikum. Bahkan jin mampu untuk berubah bentuk menjadi diri kita sendiri, atau ayah kita, atau ibu kita, atau istri kita bahkan, atau siapa saja dia mampu. Hanya saja jin tidak bisa berubah bentuk menjadi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jin tidak bisa menjelma menjadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul dalam sabdanya, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang bermimpi melihat aku dengan sifat-sifat yang ada pada beliau ikhwan, maka sungguh dia telah bermimpi melihat aku. Sebab setan tidak bisa menjelma menjadi aku. Paham misalnya? Setan tidak bisa menjelma menjadi aku. Sehingga setan ini bisa barakallahu fikum menjelma menjadi apapun dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, namun tidak bisa menjelma menjadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi bentuk fitnahnya jin untuk bangsa manusia. Bisa. Antum lagi jalan di samping kuburan,
Tiba-tiba antum mendengar suara retak di tengah-tengah kuburan. Ketak. Opo iki? Antum noleh ke arah kuburan. Loh, ada cahaya keluar dari dalam kubur. Cahaya itu. Antum kan tersentak itu. Tapi penasaran. Tiba-tiba dari kuburannya membuka gitu ya. Terus muncul cahaya. Tiba-tiba ada manusia. Masya Allah. Ya namanya juga fitnah. Namanya juga fitnahnya jin atau manusia. Gitu. Berjubah, bersorban, bertongkat. Terus panggil antum jadi. Wahai anakku. Mungkin ya Pak. Ini ilustrasi. Tunggu mungkin bukan perkara mustahil dia mampu ya Pak. Panggil dia, wahai anakku, kemarilah. Masya Allah. Iya, kemarilah. Gitu. Dikasih wangsit. Akhirnya ngaku jadi nabi, ngaku jadi keturunan Imam Mahdi, dan segala macamnya, sesat. Nah, gitu ya. Kena jin tadi. Mampu dia. Tayyib. Dari sini ya kawan, kembali kepada pembahasan tadi. Apakah mungkin bagi manusia itu melihat jin? Jawabannya tidak mungkin. Jawabannya dirinci. Kalau yang dia maksudkan ialah melihat jin dalam bentuk aslinya, tidak bakal bisa. Barang siapa yang mengaku demikian maka dia kadzab, dajjal dia, ikhwan. Ditolak persaksian dia di pengadilan. Itu makna ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah. Melihat jin dalam bentuk aslinya. Tapi kalau yang dimaukan ialah melihat jin dalam bentuk jelmaannya, iya. Dan itulah yang dilihat oleh manusia selama ini. Dan jin itu berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Jin itu ikhwan bisa berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Kalau zaman dahulu, zamannya Rasulullah SAW, ya dari onta, jadi himar, jadi ular, kalajengking, jadi apa gitu. Itu saja ikhwan. Ketika di zaman sekarang ini berubah yang lainnya lagi. Tujuan mereka memisahkan Bani Adam. Kita kena sundul bolong, tahu-tahu tengahnya bolong, jin. Lihat antum melihat, tahu ada orang yang besar, hitam, matanya melotot, serem, genderuwo, jin. Terlihat ada orang yang tahu-tahu giginya begini, makan darah, vampir, jin. Itu jin ya kan? Semua itu adalah bangsa jin. Tiba-tiba antum melihat seorang, ini makhluk apa? Ini kecil, pelontos gundul, nggak ada apa-apanya. Alien, jin. Jin ya kan? Sampai dibicarakan oleh banyak pihak ketika muncul yang katanya UFO itu ya kan? Malah orang angkasa yang nggak diketahui siapa dia, itu jin. Itu dari bangsa jin. Mereka punya kemampuan untuk demikian. Dan itu mereka munculkan untuk menyesatkan Bani Adam sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zaman. Sekarang zaman serba zaman jet gitu ya, zaman canggih. Dikasih yang canggih sama mereka yang enggak ada pada manusia. Tahu-tahu apa itu? Kok kayak piring terbang tiba-tiba turun di landasan ulin. Di lapangan pojok itu. Orang pada heboh semuanya, ada UFO. Tahu-tahu terbang, hilang gitu. Orang apa bisa dibohongi? Benar, satu kampung, satu ulin, lihat semuanya, tahu-tahu hilang begitu. Itu UFO, ada UFO. Tapi nggak pernah ada yang ngerti apa dalamnya, nggak ada yang tahu. Mendekat juga nggak bisa, ya mungkin takut atau apa, tahu-tahu hilang. Itu jin. Jin punya kemampuan untuk berbuat demikian dalam rangka menyesatkan Bani Adam. Paham salah ya? Nah, sehingga jin bisa berubah-ubah bentuk dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Bisa kepada semua orang atau pada satu orang saja. Dari sini pula ikhwan fillah azakumullah, jin itu bisa menampakkan dirinya. Ingat, menampakkan dirinya dalam bentuk jelmaannya kepada orang yang diinginkan dengan kehendak Allah. Jadi satu masjid ini,
yang ditampai cuma satu orang saja. Itu bisa dia. Yang lain santai, gak ada apa-apa. Ya, jangan lagi. Ada apa ya? Itu. Kenapa? Itu. Ada apa? Ada apa itu? Itu jam dinding itu. Itu jam dinding itu. Bukan. Itu ketakutan ya mungkin. Itu kemampuan jin. Paham? Ini semua tidak bertentangan dengan ayat tadi. Sebab yang dia menampilkan jelmaannya bukan menampilkan apa ya kan? Bukan menampilkan wujud aslinya. Kalau antum melihat wujud aslinya, digambarkan ilustrasinya oleh para ulama sangat mengerikan. Begitu buruk, begitu jelek, sangat jelek. Barakallahu fikum. Itu penggambarannya diumpamakan ketika di neraka nanti, di sana ada sebuah pohon yang namanya pohon zakum. Pohon zakum. Digambarkan betapa jeleknya pohon zakum yang merupakan makanannya penghuni neraka ini, kan? Itu dikatakan keluargaan harusus syayatin. Seolah-olah zakum itu kepala-kepala setan. Pokoknya jelek, buruk rupa, pokoknya antum lihat enggak bakal tahan ya. Saking jeleknya. Itu wujud aslinya mereka, wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Tayyib. Pembahasan yang berikutnya barakallahu fikum adalah apakah iblis ini beranak pinak? Apakah iblis ini beranak pinak? Apakah dia punya istri? Apakah dia punya anak? Bahasanya apakah dia beranak pinak? Jawabannya iya. Secara umum kita mengatakan iblis itu memiliki keturunan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50 Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu?" Apakah kalian, wahai kaum muslimin, menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai wali-wali kalian selain aku, padahal mereka adalah musuh kamu? Allah mengatakan, apakah kamu menjadikan iblis dan dzurriyyatahu, anak keturunannya? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan berita bahwasanya iblis, bapaknya jin, memiliki keturunan. Maka kita mengatakan, na'am, iblis laknatullahi alaih, bapaknya jin ini memiliki anak-anak keturunan, memiliki dzurriyyah. Barakallahu fikum. Tayyib, apakah dia punya istri? Apakah punya istri, punya zaujah? Gimana ya, Ikhwan? Apakah dia punya zaujah, punya istri, ya, Ikhwan? Ada yang menanyakannya kepada Sya'bi rahimahullah. Al-Imam Sya'bi Amir bin Surahil ditanyakan kepada beliau, apakah iblis punya istri? Beliau mengatakan, tilka arusun lam ashhadha. Tilka arusun lam ashhadha. Wah, itu resepsi pernikahan yang enggak pernah saya saksikan itu. Itu sepasang pengantin yang saya enggak pernah tahu itu, kata beliau. Artinya apa? Enggak ada khabarnya. La ayat wala hadis yang menjelaskan dia punya istri. Yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dia punya keturunan. Sehingga jawabannya wallahu a'lam. Ini bangsa jin, makhluk halus, perkara gaib kita enggak tahu. Allah hanya memberitahukan kepada kita dia punya keturunan dan tidak memberitahukan bagaimana prosesnya punya keturunan. Kalau antum melihat di Israiliyat, ya kan, di beberapa buku tafsir yang menukilkan tentang Israiliyat, kisah-kisah dongeng-dongeng Bani Israel, di sana akan disebutkan beberapa cara. Ada yang berpendapat bahwasanya jin ini bertelur, iblis bertelur. Wallahu a'lam bagaimana caranya.
Ada lagi yang mengatakan bahwasanya iblis ini menggesekkan pahanya, paha satu dengan paha digesek-gesekkan keluar anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mengatakan dia punya istri. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal kita mengatakan wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah memberitakan dia punya dzurriyyah, dia punya anak keturunan. Barakallahu fikum. Gitu ya. Naam. Disebutkan oleh Imam Syangqiti, Asy-Syangqiti rahimahullah dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan ketika menerangkan Al-Kahfi ayat ke-50, beliau mengatakan amma kaifiyatu wiladati tilka dzurriyyah falam yathbut fihi naqlun sahih. Falam yathbut fihi naqlun sahih wa mithluhu la yu'rafu bir-ra'yi. Adapun bagaimana caranya iblis itu melahirkan keturunan tadi, tidak ada satupun penukilan yang sahih tentangnya. Dan yang semisal itu tidak mungkin diketahui dengan ra'yu, dengan akal semata. Sehingga Allah alam, al-muhim dia punya keturunan, bagaimana caranya wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum. Baik, ikhwan. Kemudian ikhwan fillah, secara global bahwasanya jin ini sama kayak manusia. Jin sama kayak manusia di dalam aktivitas kesehariannya ataupun dalam perkara ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak manusia. Baik, sama kayak manusia. Di antara argumentasi yang dibawakan oleh para ulama barakallahu fikum ialah ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Supaya beribadah kepada aku. Sehingga manusia dan jin ini sama-sama mukallaf. Sama-sama mukallaf terkena beban syariat. Terkena beban syariat ya ikhwan. Sama saja. Sehingga apa-apa yang dibebankan kepada umat manusia juga dibebankan kepada bangsa jin. Baik. Beban syariat manusia juga ditimpakan kepada bangsa jin. Terkait dengan masalah sholat, terkait dengan semua perkara barakallahu fikum. Sama dengan manusia. Paham? Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi. Disebutkan di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-11 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang jin, berfirman menceritakan tentang ucapan jin di Al-Jin ya ikhwan. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait bahasa jin, wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Sesungguhnya kami, kata jin, sesungguhnya di antara kami ada yang saleh, di antara kami ada yang selain itu. Kami ini memiliki tariqat yang beragam. Tara'iqa qidada dikatakan oleh para ulama ay madzahib syatta, muslimun wa kuffar wa ahlu sunnah wa ahlu bid'ah, yakni memiliki mazhab yang beragam, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Hai ikhwan, sehingga sama. Kunna tara'iqa qidada. Kalau di kalangan di kalangan Bani Adam ada manusia kafir, ada manusia muslim. Jin juga begitu. Jin kafir, jin muslim. Pada Bani Adam ada muslim yang di atas sunnah, namanya ahlus sunnah. Ada muslim yang mubtadi' di atas kebid'ahan. Jin juga demikian. Ada jin salafi, ada jin hizbi. Lewat senyum. Nah, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ditanya, barakallahu fikum, ma huwa dalil ala taqsimil jin ila salafiyyin wa ghairi salafiyyin? Apa dalilnya wahai Syekh
mengklasifikasi jin. Ada jin salafi, ada bukan salafi. Beliau mengatakan allazi huwa mawjudun fil insi huwa mawjudun fil jin. Kaidah. Yang ada pada bangsa manusia ada juga pada bangsa jin. Ayatnya yang di atas. Kunna tara'iqa qidada. Begitu. Jadi muslimnya ada yang soleh, ada yang fasik, ada yang ahlu ta'ah, ada yang ahli maksiyah, ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlu bid'ah, ada yang salafi, sunni, ada yang hizbi, macam-macam. Ini tariqah juga beragam. Di manusia ada yang namanya khawarij, ada yang namanya syiah rafidhah, ada yang namanya macam-macam. Jin juga ada. Juga ada jin yang khawarij, juga ada jin yang syiah, juga ada. Semuanya ada. Barakallahu fikum. Itu semuanya dengan ayat tadi. Kunna tara'iqa qidada. Ada sebuah kisah. Disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir ikhwannya disebutkan dalam tafsir beliau. Tafsir Ibnu Katsir tentang ayat tadi, al-jin tadi ikhwan. Kunna tara'iqa qidada. Diceritakan dengan sanadnya bi isnadihi sampai kepada Al-Imam Al-A'mash. Kata Al-Bizzi rahimahullah gurunya Ibnu Katsir, hadza isnadun sahih. Isnadnya sahih sampai kepada Al-A'mash. Seingat saya Al-A'mash ya. Baik. Pada waktu itu ada undangan walimah. Ketika ada undangan walimah, pada makan, tiba-tiba ada suara. Ada suara, nggak ada wujud orangnya. Hah? Ada yang tanya, dengan siapa ini? Bicara dia, saya jin fulan. Sudah, mau diambilkan makanannya. Ditanya, makanan apa yang kamu suka? Dikatakan, rus. Saya suka nasi. Ini enggak guyon, serius di buku itu. Urus. Saya suka nasi. Maka diambilkan nasi lengkap dengan paunya. Kelihatan ada suapan yang naik, hilang, tapi enggak ada orang. Ditanya, apakah ada di tengah-tengah kalian yang ada sebagaimana kita sekarang ini? Ada yang kafir, ada yang muslim. Apakah ada tengah-tengah kalian tariqah ini, firqah yang ada ini? Ada. Semuanya ada. Ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang sekte Rafidhah? Yang kan sekte Rafidhah. Dikatakan, huwa syarruna. Kata jin tadi, itu sekte yang paling jahat di kalangan kami. Antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir ayat tadi Al-Jin ayat yang ke-11. Dibawakan ini kisah dan dikatakan Ibnu Katsir menukil dari Mizzi gurunya beliau, isnaduhu sahih. Kalau enggak Al-A'mash Mujahid, artinya ya al-muhim isnaduhu sahih. Yang menggambarkan bahwasanya ada pada mereka seperti yang ada pada kita manusia, bangsa manusia barakallahu. Paham ya? Tergambar ya? Halas, sama kayak manusia ya kan. Ada yang muslim, ada yang kafir. Yang kafir ada yang pentolan-pentolannya, yang jahat-jahat, yang luar biasa kejahatannya, ada yang abangan. Ada muslim abangan, yang awam juga ada, yang taat juga ada, yang fasik juga yang ada, yang ahlussunnah juga ada, yang hizbi, mubtadi juga ada, yang ikut sufia ada, yang ikut tabligh juga ada, yang ikut semuanya ada. Tapi yang paling jahat Rafidhah. Barakallahu fikum. Paham tuh, Pak? Ayuhan nas. Tayyib. Yang berikutnya barakallahu fikum, secara global juga. Secara global juga barakallahu fikum, bahwasanya bangsa jin, bangsa jin itu tinggalnya bersama-sama dengan kita. Ya, di dunia ini sama di dunia. Tinggalnya bersama-sama dengan kita. Di tempat-tempat kita tinggal sama ya, Pak.
Bedanya ikhwan fillah azakumullah, kalau jin-jin yang muslim, jin-jin yang muslim jin-jin yang saleh, mereka tinggalnya di tempat-tempat yang bersih, di masjid. Ini banyak jinnya ya kan? Yang soleh-soleh, tergantung masjidnya apa ini. Kalau masjidnya masjid Ahlus Sunnah, jin-jin Ahlus Sunnah. Kalau masjidnya hizbiyin, jin-jin hizbiyin kayak mereka ya. Barakallahu fikum. Di rumah-rumah kaum muslimin. Nah, kalau jin-jin yang kafir, jin-jin yang jelek, yang jahat, tempat tinggal mereka barakallahu fikum, tinggalnya di tempat-tempat yang kotor. Di WC temannya jin itu. Buktinya apa? Ketika kita mau masuk kamar mandi disuruh berta'awudz. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuth itu jin laki-laki yang jelek. Khaba'ith jin perempuan yang jelek. Di antara hikmahnya kata para ulama, kalau kita masuk ke WC membaca doa ini, jin-jin tadi tidak bisa melihat kita. Jadi antum mandi segala macam, tidak pakai apa itu gak ada yang kelihatan. Antum langsung bleng, masuk gitu aja sudah. Itu live show. Itu jadi live show-nya jin. Barakallahu fikum. Antum sudah dilihat oleh pada jin laki dan perempuan. Antum sehingga dianjurkan sangat untuk membaca ta'awudz sebelum masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Intinya di sana tempatnya jin-jin tadi ya kan. Kemudian di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat sampah. Ya, tempat-tempat sampah, tempat-tempat yang ribun-ribun, yang manusia enggak di sana ya kan. Itu tempatnya mereka. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis yang menunjukkan arah demikian. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu manzilahu fadzakara ismallahi 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha', wa idza dzakara ismallahi 'inda dukhulihi walam yadhkurhu 'inda ta'amihi yaqul adraktumul 'asha' wa la mabita lakum, wa idza lam yadhkur ismallah 'inda dukhulihi qala adraktumul mabita wal 'asha'." Yang artinya kata Rasulullah SAW memberitakan, apabila salah seorang di antara kalian masuk rumahnya, dia menyebut nama Allah ketika masuk rumah, bismillah masuk rumah. Kemudian menyebut nama Allah ketika makan malam, bismillah, dia makan. Setan mengatakan tidak ada tempat tinggal untuk kalian, tidak ada makan malam. Tapi kalau dia menyebut nama Allah ketika masuk rumah, tapi ketika makan tidak masuk, tidak menyebut nama Allah, maka dia mengatakan kamu dapat bagian makan malam, tempat tinggal enggak dapat, makan malam dapat, dia enggak baca basmalah. Tapi ketika dia masuk rumah, tidak baca bismillah. Ketika makan, tidak baca bismillah. Mereka mengatakan adraktumul mabita wal 'asha. Dapat tempat tinggal dan dapat makan malam. Paham insyaallah ya? Dari sini diambil faedah oleh para ulama, yang namanya jin tempat tinggalnya sama dengan manusia, tinggal di rumah-rumahnya manusia. Kalau manusia tadi barakallahu fikum, ketika masuk rumah menyebut nama Allah, keluar rumah menyebut nama Allah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika makan juga baca basmalah dan segala macamnya, maka yang tinggal di sana jin-jin yang saleh. Yang tinggal di rumahnya jin-jin yang saleh, sehingga rumah dia semakin nyaman, semakin tentram, semakin damai, dikarenakan ditempati oleh orang yang saleh. Tapi ketika tidak ada ketaatan di situ, masuk rumah enggak baca bismillah, wala baca zikir, wala syai', dimasuki oleh jin-jin jahat, sehingga rumahnya semakin suntuk, semakin sumpek, semakin gampang dipakai untuk perbuatan dosa dan segala macamnya. Allahul musta'an. Juga terkait dengan masalah makanan.
Kalau dibaca bismillah enggak dapat jatah bangsa jin tadi. Kalau makan tanpa basmalah dibarengi sama jin-jin tadi. Paham ya, ikhwan ya? Nah, sehingga jin-jin ikhwan tinggalnya bersama-sama dengan kita. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah ditanya, aina yaskunul jin? Ya Syekh, di manakah jin itu tinggal? Beliau menjawab, hum yakhtalifun. Mereka berbeda-beda tempat tinggalnya. Fal jinnu salihun yaskununa fil masajid wa fil amakin salihah. Jin-jin yang saleh tinggal di masjid-masjid, tempat-tempat yang bagus, yang saleh-saleh gitu. Wal jinnul fasidun al-qadirun yaskununa fil hammamat wa fil mawadhi'il kadhirah. Sementara jin-jin yang merusak, jin-jin yang kotor, yang jelek, yang jahat, tempat tinggalnya di WC-WC, di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat sampah dan semisalnya. Lihat Tuhfatul Mujib karya beliau halaman 376. Disebutkan juga oleh Imam Al-Allamah Badruddin Muhammad bin Abdillah Al-Shibili dalam bukunya Ahkamul Mirjan fi Ahkamil Jan, buku yang saya bawa sekarang ikhwan, namanya Ahkamul Mirjan fi Ahkamil Jan, karya Syekh Al-Allamah Badruddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Asy-Syibli rahimahullah. Beliau mengatakan pada bab yang ke-8, faslun wa ghalibu ma yujadul jin fi mawadhi'in najasat kal hammamat wal hashus wal mazabil wal qummamin. Mayoritas keberadaan jin itu di tempat-tempat najis, di WC-WC, di tempat-tempat pembuangan kotoran, di sampah-sampah dan segala macamnya. Allahul musta'an. Ini semua ikhwan, wadah. Intinya ikhwan mereka bersama-sama dengan kita. Ya sama kayak kita. Di alam yang ada sekarang ikhwan. Bedanya kita ini alam yang jelas, mereka alam halus. Barakallahu fikum. Sama. Ya mereka berseliweran di sama-sama antum ya ikhwan. Tapi lain dunianya, antum dunia manusia, mereka dunianya dunia jin. Barakallahu fikum. Sama saja. Bedanya kalau antum ya ada rumah, ada bikin sendiri, ada yang ngontrak, di perumahan, perkampungan. Mereka juga sama-sama kayak antum, sama-sama antum di rumahnya antum juga. Dan juga di tempat-tempat yang kotor-kotor untuk yang jin-jin yang jahat-jahat tadi. Barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan antum punya tempat khusus pembuangan sampah, jadi rumahnya jin. Barakallahu fikum. Atau di sebuah perumahan desa, di pojok desa dibikin khusus lapangan untuk pembuangan sampah, tempatnya jin itu ya, Pak. Tempat-tempat yang rimbun-rimbun, ya, itu tempatnya jin ya, Pak. Kayaknya ini banyak jinnya ya, Pak. Ini rimbun-rimbun di depan ini banyak jinnya ya, Pak. Intinya mereka semua ada di sekitar kita, ada di sekitar kita, bahkan ada di dalam rumah kita, bahkan ada di kamar kita, bahkan ada di ranjang kita. Yang ini nggak mungkin sampaikan ya, kan? Ya, paham kan? Nah, kalau nggak pakai doa, sudah jin ikut serta. Nggak pakai doa jenengan, jin ikut serta. Kalau pakai doa, jinnya lari. Ada di situ. Ada di tempat-tempat kita berada. Barakallahu fikum. Itulah jin. Jin makan, ya minum, yakulun wa yashrabun. Bedanya kalau jin-jin jahat makan dengan tangan kiri, kalau jin baik dengan tangan kanan. Rasul mengatakan begitu. Jangan kamu makan dengan tangan kiri kalian, karena setan makan dengan tangan kirinya. Jangan kayak setan. Manusia jangan niru setan. Jangan mau kayak setan makan pakai tangan kiri. Ini jin ya kawan. Antum manusia pakai tangan kanan. Jin yang soleh pakai tangan kanan. Jin-jin yang soleh akan makan dari apa yang kita makan, barakallahu fikum, yang dibacakan nama Allah padanya. Sementara makanan-makanan yang tidak
disebutkan nama Allah padanya, itu makannya jin-jin jahat. Sehingga jin-jin jahat itu makan yang bekas-bekas dan segala macamnya yang tidak